belajar mengenai materi baru. Tapi sebelumnya, ini kan hari pertama kita ketemu. Kok udah langsung masuk ke materi? Nggak masalah sih. Sebelumnya untuk kelas 12, saya itu mengajar kelas 12D dan 12E. Nah, untuk lebih jelasnya, kita mau ngapain aja sih di kelas 12? Di kelas 12 itu teman-teman mungkin nggak akan sepenuhnya setahun ada di sini, tetapi materi pembelajaran tetap harus selesai. Nah, untuk itu di semester 1 kita akan sedikit lebih padat sehingga agar pembelajarannya bisa cepat selesai. Nah, di sini mungkin ada beberapa teman yang belum tahu siapa saya. Nama saya Maria, biasanya dipanggil Bu Maria. Kemudian hari ini saya memakai baju ada tulisan nama Ibu Susan, karena kemarin waktu perkenalan di YouTube itu namanya Bu Susan tuh nggak ada, yang ada nama saya 2 kali. Ya sudah, untuk menghargai beliau masih di Deloyola teman-teman. Ini saya memakai baju beliau. Nah, hari ini kita akan memasuki materi baru, yaitu materi bab pertama mengenai pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Pada pertemuan pertama kali ini, kita bakalan belajar mengenai konsep pertumbuhan dan perkembangan. Untuk konsep, teman-teman mungkin akan mengenal beberapa istilah yang sudah diperkenalkan ketika teman-teman berada di kelas 11, sehingga akan ada beberapa istilah yang nanti mungkin terjadi pengulangan. Nggak apa-apa ya, kita mulai dulu dari konsep yang pertama mengenai pertumbuhan. Konsep pertama yang perlu kita tahu mengenai pertumbuhan adalah bahwa teman-teman pernah melihat tidak bahwa ketika teman-teman melihat tanaman baru, semula itu tanamannya hanya mungkin 5 cm. Lalu ketika 1 minggu kemudian tanaman tersebut semakin panjang, berubah menjadi 10 cm atau 15 cm. Tentu tidak, maka konsep yang pertama mengenai tumbuhan adalah bahwa pertumbuhan itu bersifat irreversible atau tidak bisa kembali lagi ke posisi semula. Kemudian, ketika tadi teman-teman mengukur tanaman tersebut yang semula 5 cm, kemudian yang kedua berubah menjadi 10 cm, maka konsep yang kedua bahwa pertumbuhan itu dapat diukur atau measurable. Diukur di pertumbuhan tanaman. Yang pertama adalah massa selnya. Kemudian yang kedua, ukuran. Lalu yang ketiga adalah isi atau konten protoplasmanya. Sampai di sini cukup jelas? Maka ketika kita melihat konsep ini, kita dapat menyimpulkan bahwa pertumbuhan adalah bersifat irreversible, kemudian dia mengalami peningkatan ukuran. Nah, peningkatan ukurannya ada di mana? Peningkatan ukuran itu ada di seluruh bagian tumbuhan, organ, jaringan, maupun selnya. Nah, kita akan melihat lebih jauh lagi mengenai bagaimana pertumbuhan itu. Pertumbuhan pada tanaman itu memiliki perbedaan dengan pertumbuhan yang ada di manusia. Kalau di manusia, kita tidak pernah menjumpai manusia dengan tinggi 3 meter atau 3 meter lebih, itu nggak pernah. Tetapi kalau kita berbicara tentang tanaman, kita akan bertemu dengan tanaman-tanaman yang bahkan memiliki tinggi sampai 100 meter. Nah, apa yang membuat tanaman itu unik? Karena tanaman-tanaman itu memiliki sifat pertumbuhan yang kontinu atau secara terus-menerus. Nah, sifat ini karena ia memiliki sifat khusus yaitu meristematis. Teman-teman tahu apa itu meristematis?
itu menjadi tugas teman-teman yang pertama. Tumbuhan mengalami fase pertumbuhan, jadi tidak langsung mereka tumbuh tinggi gitu, enggak, tetapi dia tetap mengalami fase pertumbuhan. Nah, fase pertumbuhan ini hanya berada di lokasi-lokasi tertentu pada tanaman. Nah, lokasinya berada di ujung tanaman, baik itu ujung batang maupun ujung akar. Nah, ujung batang maupun ujung akar ini kita kenal dengan istilah daerah meristem apikal. Lalu apa yang akan kita pelajari di daerah meristem apikal? Di daerah meristem apikal ini kita memiliki daerah yang disebut sebagai zona meristematis. Pada gambar di sini kita melihat ada daerah meristem di zona akar. Di sini teman-teman, di daerah zona meristematik kita akan mempelajari bagaimana tumbuhan itu dapat tumbuh, memanjang atau meninggi. Di sini kita akan mengenal 3 fase pada zona meristematis. Yang pertama, di daerah ujung akar kita akan mengenal daerah yang disebut sebagai zona meristematis atau zona pembelahan. Nah, di sini berisi banyak sekali sel-sel yang secara aktif membelah sehingga tanaman dapat terus tumbuh panjang ataupun meninggi. Nah, kira-kira sel-sel apa yang menempati daerah zona meristematis? Setelah fase yang pertama yaitu fase meristematis, kita masuk ke fase yang kedua yaitu fase elongasi. Elongasi berada di atas fase atau daerah meristematis. Kalau dilihat dari namanya, elongasi, ada kata long di sini. Berarti di daerah sini terdapat daerah pemanjangan. Nah, bagaimana kok bisa sel-sel itu terus mengalami pemanjangan? Nah, di dalam sel mereka mengalami sejumlah metabolisme seperti sintesis protein, kemudian penggandaan DNA dan sebagainya. Nah, inilah yang membuat mereka menjadi lebih panjang dan lebih besar. Kemudian untuk apa sih sebetulnya mereka mengalami fase elongasi? Disinilah peran vakuola sebagai penyimpan cadangan makanan untuk mengalami enlargement atau pembesaran. Maka apa itu zona elongasi? Untuk zona yang terakhir atau daerah atau fase yang ketiga disebut sebagai fase diferensiasi. Fase diferensiasi ada di mana sih? Fase diferensiasi itu berada di atas daerah elongasi. Nah, dari kata diferensiasi, teman-teman familiar dengan kata ini, different, berbeda atau mengalami pembedaan. Mengapa sel-sel itu perlu mengalami pembedaan? Karena di dalam proses pembedaan ini mereka akan berkembang menjadi sel-sel yang terspesialisasi atau sel-sel khusus yang menjalankan fungsi tertentu. Misal, ketika sel-sel elongasi ini sudah cukup banyak, maka mereka akan mulai mengalami pengkhususan. Ada yang berkembang menjadi epidermis, kemudian ada yang berkembang menjadi parenkim, ada yang berkembang menjadi sklerenkim. Nah, inilah fungsi mengapa mereka harus mengalami diferensiasi agar mereka dapat menjalankan fungsinya sehingga mereka mampu mempertahankan diri di daerah atau di lingkungan tempat tinggal atau di tempat mereka hidup. Mereka harus mempersiapkan diri apabila suatu saat lingkungan mengalami kondisi yang tidak baik. Maka mereka perlu melakukan diferensiasi. Setelah tadi kita belajar mengenai konsep pertumbuhan, kita akan masuk ke konsep yang kedua yaitu konsep perkembangan. Konsep perkembangan yang perlu digarisbawahi adalah bahwa tanaman itu mengalami proses menuju dewasa atau proses menuju ke kedewasaan. Oke, pada proses perkembangan yang menjadi konsep di sini adalah bahwa perkembangan selalu beriringan dengan pertumbuhan.
Jadi teman-teman, kalau misalnya membayangkan bahwa berkembang itu baru akan terjadi setelah tumbuh, itu salah teman-teman. Jadi konsep perkembangan itu selalu berdampingan dengan pertumbuhan. Kita akan bertumbuh dulu. Nah, seiring berjalannya kita bertumbuh, maka dalam prosesnya sel-sel yang ada di dalam tubuh kita pun akan mengalami perkembangan atau mengalami pematangan, mengalami kedewasaan. Tidak kok misalnya tanaman tumbuh tinggi, selesai tumbuhnya baru mengalami proses perkembangan. Sama seperti manusia, kita pun meski mengalami pertumbuhan, pada usia tertentu kita juga akan mengalami pematangan. Tetapi apakah kita tidak bertumbuh lagi? Tidak, kita tetap mengalami pertumbuhan teman-teman. Misalnya, ketika sudah mengalami perkembangan secara seksual, apakah kita berhenti pertumbuhannya? Tidak, kita masih bisa tumbuh tinggi, kita bahkan bisa tumbuh besar. Lalu apa yang membedakan antara pertumbuhan dan perkembangan? Yang pertama, adalah tidak ada pembelahan di sini, karena pembelahan adalah milik pertumbuhan. Lalu apa yang ada di sini? Yang di sini adalah perubahan struktur. Yang berubah adalah strukturnya, dia menjadi lebih matang. Lalu yang kedua yang menjadi konsep perkembangan adalah bahwa tumbuhan itu mengalami diferensiasi atau spesialisasi fungsi tertentu atau fungsi-fungsi khusus. Ini adalah bukti bahwa tumbuhan mengalami perkembangan. Untuk mengalami proses perkembangan, tumbuhan melalui 3 tahapan. Tahapan yang pertama, untuk tahapan perkembangan, tahapan yang pertama yaitu pembentukan embrio. Teman-teman masih ingatkah apa perbedaan zigot dan embrio? Ketika embrio sudah terbentuk, embrio ini kemudian akan mengalami fase yang disebut morfogenesis atau pembentukan struktur. Dan kata morfo, kalau teman-teman mendengar istilah morfologi, ilmu yang mempelajari tentang penampakan fisik luar, maka morfogenesis pun juga mempelajari tentang pembentukan embrio. Pada tanaman, embrio yang kita kenal itu adalah biji. Nah, kalau orang awam itu bilang biji, maka biji inilah yang disebut sebagai embrio. Lalu yang ketiga adalah fase diferensiasi seluler. Kalau dilihat dari katanya, berarti di sini ada proses diferensiasi sel. Sel-sel mulai berkembang menuju ke fungsi-fungsi khusus. Seperti tadi misalnya dia berkembang menjadi fungsi epidermis atau fungsi penyokong seperti sklerenkim dan kolenkim. Pada proses yang pertama, pembentukan embrio, embrio akan terbentuk ketika zigot terus-menerus mengalami pembelahan. Nah, pembelahan di sini teman-teman ada beberapa tahap. Kita akan pelajari di materi berikutnya. Nah, ketika zigot mengalami proses pembelahan berkali-kali, dia akan berubah membentuk embrio. Nah, disinilah peran penting dari pertumbuhan dan memasuki fase perkembangan awal. Pada fase kedua, kita memasuki fase morfogenesis. Di embrio atau biji terdapat kotiledon. Nah, di dalam kotiledon kita akan menjumpai calon-calon penyusun organ tanaman. Nah, di dalam morfogenesis ini mulai terjadi pematangan calon akar,
berbagai macam jaringan yang sudah kita pelajari ketika kelas 11. Oke teman-teman, hari ini kita selesai belajar mengenai konsep perkembangan dan pertumbuhan pada tanaman. Nah, untuk tugas teman-teman sekaligus menjadi nilai penilaian harian, kalian akan mendapatkan proyek. Proyeknya adalah teman-teman silahkan memilih biji-bijian yang bisa ditumbuhkan. Harapannya kalian kalau bisa menemukan biji jagung itu diutamakan, kemudian biji kacang tanah atau kacang kedelai. Kemudian silahkan teman-teman tanam kedua biji tersebut, usahakan menentukan variabel-variabelnya, terutama variabel kontrolnya. Mungkin teman-teman ingin menanamnya ke media kapas atau media tanah, itu dibebaskan. Silahkan tanamlah selama kurun waktu 1 minggu. Kemudian kalau sudah dalam proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman-tanaman tersebut, silakan teman-teman secara rutin mendokumentasikannya dari hari per hari, sehingga teman-teman dapat menemukan atau memperoleh data dari hasil dokumentasi tersebut. Setelah selesai mendokumentasikan penelitian tersebut, maka teman-teman perlu menuliskan laporannya. Untuk laporan penelitian akan ada di Google Classroom. Silahkan dicek bagaimana ketentuan menyusun laporan penelitian. Laporan penelitian paling lambat ketika kita bertemu di meeting kelima. Jangan lupa mengerjakan ya.